Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 6. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran di hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di tema 4, subtema 1 pembelajaran 1 berkaitan dengan globalisasi di sekitar. Kita awali perjumpaan di hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak untuk kegiatan di hari ini, tujuan pembelajarannya adalah pertama, anak-anak bisa mencari informasi tentang peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup kerjasama ASEAN. Yang kedua, anak-anak dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, anak-anak dapat membuat peta konsep tentang cara menghasilkan energi listrik. Perhatikan persebaran barang dari luar negeri berikut, mulai dari jam tangan, karpet, boneka, kendaraan, hingga susu, dan juga batik karya Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana barang-barang tersebut dapat sampai ke Indonesia? Ya, betul sekali. Jadi barang-barang tersebut dapat sampai ke Indonesia karena adanya kerjasama, terutama kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Contoh kerjasama bidang sosial budaya adalah adanya pertemuan ke-22 ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC, yaitu di tanggal 2 November 2019. Ini adalah pertemuan tingkat tinggi ASEAN ke-35. Ini adalah gambarnya. Anda bisa melihat sumbernya di kemenlu.go.id untuk hasil yang lebih lengkap dari pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut, ini ASEAN, negara-negara ASEAN mendukung inisiatif Menteri Luar Negeri Negara Republik Indonesia dalam membentuk jajaran Duta Muda ASEAN sebagai upaya untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Dewi Savitri Wahab, yaitu staf ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Nah, setelah melihat gambar dan beberapa ilustrasi tadi atau pernyataan tadi, kemudian mencari informasi dari websitenya Kemenlu, silakan anak-anak menuliskan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut di link Google Classroom berikut. Untuk selanjutnya, bagaimana kerjasama negara ASEAN itu dapat terbentuk di era globalisasi ini? Nah, tentunya ini tidak lepas dari adanya listrik. Nah, karena itu, mari kita simak bagaimana listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air pada teks eksplanasi berikut ini. Menghasilkan energi listrik. Anak-anak silakan baca di paragraf 1. Kemudian masuk di paragraf 2, ada penjelasan bagian-bagian dari komponen PLTA. Kemudian setelah membaca paragraf tadi, paragraf 1, 2, 3, anak-anak silahkan tuliskan informasi penting dari teks pada format berikut. Format sudah ada di isian di Google Classroom. Silahkan anak-anak mengakses link Google Classroom yang telah Bapak kirimkan. Selanjutnya, setelah menemukan informasi penting dari teks eksplanasi di atas, anak-anak coba perhatikan gambar PLTA mikrohidro berikut. Ada 6 komponen utama. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik dihasilkan oleh generator listrik DC ataupun AC. Nah, mikrohidro ini berasal dari kata mikro dan hidro. Mikro itu kecil, sedangkan hidro itu adalah air. Nah, selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, silakan anak-anak membuat peta konsep. Menurut bahasa anak-anak, kira-kira proses dihasilkannya listrik dengan mikrohidro itu bagaimana? Silakan tuangkan peta konsepnya dalam link Classroom berikut ini. Terima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.